Niat Denny pembocor, nyari sponsor. Malah Hasto buka aib Demokrat yang bermain kotor. Ibu Mega ini kan selalu memperjuangkan politik kebenaran. Jadi ketika surat terbuka itu berbicara politik kebenaran, ya kami sebagai partai akan memberikan jawaban dengan fakta-fakta, dengan data-data, dengan hasil research, bukan hasil opini. Sikap dari Ibu Megawati Soekarno Putri sangat clear bahwa pemilu harus dijalankan tepat waktu pada tanggal 14 Februari. Nah, sehingga dalam konteks ini mari kita wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lalu. Sudah baca surat terbuka Denny Indrayana yang ditunjukkan kepada Bu Mega? Beberapa kesan dan pesan serta harapan tersirat dari membaca surat dimaksud yang konon ditulis di ausi itu. Di antaranya berharap dukungan Bu Mega tentang berbagai kemungkinan tuduhan yang bakal terjadi pada dunia perpolitikan di negeri tercinta ini. Kasihan dan bikin prihatin melihat aksi Denny Indrayana yang adalah mantan wakil Menkumham era SBY ini. Gelar akademisnya nggak tanggung, profesor, sehingga layak menyandang gelar sebagai pakar hukum tata negara. Itu adalah gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Guru besar yang kalau harus dicari padanannya dalam dunia persilatan adalah suhu, tidak sama dengan temperatur ya. Tapi tindakannya dalam membocorkan keputusan Mahkamah Konstitusi MK ala Denny, MK sendiri belum bersidang, apalagi mengumumkan keputusan dimaksud, terbukti memang sempat menaikkan suhu alias temperatur jagat politik nasional. Mengklaim dapat info A1. Dengan gagahnya dia menyatakan bahwa MK akan memutuskan bahwa sistem pemilu 2024 akan menerapkan sistem tertutup, mencoblos partai, dari yang sebelumnya adalah sistem terbuka, mencoblos caleg. Jika sekedar berharap beroleh balas kasihan dari Ibu Mega yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, parpol tersebut sang pemenang pemilu yang lalu, sepertinya itu sudah tercapai dengan respon yang diberikan oleh Hasto yang adalah sekjen PDI Perjuangan. Sungguh kasihan, bukan mendapat simpati dan dukungan, malah Hasto mengingatkan borok-borok pemilu yang dilakukan oleh Partai Demokrat ketika masih berkuasa pada zaman itu. Pak Denny tidak boleh melupakan bahwa pada Desember 2008 terjadi perubahan sistem politik. Hanya beberapa bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada April 2009. Dan itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300%, ujar Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Apalagi kalau bukan tindakan, aji mumpung memanfaatkan kesempatan selagi jadi penguasa. Ibarat kata peribahasa, bagai meludah ke langit, terpercik muka sendiri. Begitulah kelakuan para elit partai mantan pemenang pemilu ini. Protes terhadap hal jelek yang dituduhkan kepada pemerintah sekarang ini, padahal dulu mereka adalah pelakunya. Gak jauh beda dengan SBY sang junjungannya yang menuduh bahwa pemerintah akan melakukan berbagai kecurangan pada pemilu 2024 mendatang, padahal mereka pelakunya, sebagaimana disampaikan juga oleh Hasto. Kalau tidak percaya silahkan datang ke Pacitan, silahkan datang ke Ponorogo, di mana DPT-nya memang dimanipulasi sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut, tutur Hasto. Masih adakah yang bakal memilih partai yang akan tenggelam ini? Silahkan nilai sendiri. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shua.com, ditulis oleh Topastu Walu. Bagaimana menurut Anda?